channel. So, today Mimin akan merekap alur cerita film yang berjudul The Incredible Journey rilisan tahun 1963. Bercerita tentang persahabatan antara kucing dan anjing yang melakukan perjalanan bermil-mil jauhnya untuk pulang ke rumah. Mau tahu mereka berhasil atau tidak? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suatu hari, keluarga Hunter mengundang John Longreach yang tak lain adalah ayah baptis putrinya yang bernama Elizabeth untuk makan malam bersama. Terlihat kedekatan mereka sangatlah erat. Di sela makan malam itu, Mr. Hunter memberitahu John jika dirinya baru saja ditawari beasiswa kunjungan di Oxford. Mereka juga menyediakan penginapan untuk seluruh keluarganya. Maka dari itu, Mr. Hunter tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut, apalagi Nancy istrinya mendukung penuh undangan itu. Tapi masalahnya di sini adalah anak mereka, Peter dan Elizabeth, kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan kepada ketiga peliharaan mereka, yaitu Luwad si Labrador, Roger si Bull Terrier, dan Tao si kucing Siam. Nah, di sini Mr. Hunter baru kepikiran tentang tiga peliharaannya. Si ibu pun memberi saran untuk memasukkan mereka saja ke kandang, tapi lagi-lagi Elizabeth bingung soalnya Tao sangat membenci kurungan. John yang melihat keluarga itu kebingungan pun berinisiatif untuk mengasuh tiga hewan tersebut sampai Mr. Hunter dan keluarga selesai melakukan kunjungannya. Singkat cerita, kini mereka sudah hidup bersama di rumah John dan menghabiskan malam itu dengan santai menikmati perapian. Ketika John sedang konsen membaca korannya, tiba-tiba telepon berdering yang ternyata itu dari Miss Oaks. Miss Oaks ini ditugaskan oleh John untuk menjaga rumahnya sekaligus tiga hewannya juga, karena besok pagi John harus pergi dalam waktu yang lama untuk menghadiri hari pembukaan musim berburu bebek. Di perbincangan itu, Miss Oaks meminta izin kepada John untuk datang terlambat, dan John tidak mempermasalahkannya. Tapi ketika John ingin memberitahu tentang ketiga hewannya, sinyal telepon itu tiba-tiba menjadi jelek dan akhirnya terpaksa ditutup. Karena malam itu adalah malam terakhir sebelum John meninggalkan Tao, Luwad, dan Roger dalam waktu yang lama, John mempersilahkan ketiga hewan itu untuk memuaskan diri dengan bermain di luar, sedangkan dirinya akan menulis pesan untuk Miss Oaks. Selain menyuruh Miss Oaks untuk membeli kopi karena persediaannya sudah habis, John akan membawa ketiga hewannya untuk lari pagi sebelum dirinya berangkat. Pesan yang terbagi menjadi dua itu lalu digantungannya di atas perapian dan beranjak menyuruh tiga hewannya masuk lagi ke dalam rumah. John ini sangat mengenal ketiga hewannya. Dia paham jika Luwad akan tidur di dapur, Tao akan tidur di dekat perapian karena suka kenyamanan, dan untuk Roger, dia ini sudah memiliki tempat tidur sendiri, tapi ketika John sudah terlelap dalam tidurnya, Roger akan diam-diam datang dan ikut tidur bersamanya. Di tengah malam ketika semuanya sudah tertidur lelap, Tao malah terganggu dengan kedatangan kupu-kupu yang membuat kucing itu mengejarnya lalu tidak sengaja menjatuhkan dua pesan untuk Miss Oaks. Alhasil salah satu dari surat itu pun terbakar dan entah apa yang akan terjadi esok. Singkat waktu, pagi pun tiba. Setelah mengajak tiga hewan itu jalan-jalan pagi, sudah waktunya John untuk berangkat. Lalu selesai menaruh segala keperluannya di mobil, John berpamitan dengan mereka dan meminta Luwad untuk menjaga teman-temannya selagi dia pergi. Dan terlihat hewan-hewan itu seakan-akan mengerti apa yang diucapkan oleh John. Mereka diam di depan rumah memandangi mobil John yang perlahan menjauh. Lalu tidak lama kemudian, Luwad melihat rombongan angsa liar sedang terbang dan akan pulang ke rumah. Entah apa yang ada di pikiran anjing muda itu, tapi dia ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang angsa liar itu lakukan, yaitu pulang ke rumah. Awalnya hanya Luwad yang berjalan pulang, tapi karena ikatan persahabatan mereka sangat erat, Tao dan Roger pun ikut menyusul. Mereka tidak tahu jika jarak dari rumah John menuju rumah keluarga Hunter adalah 200 mil jauhnya. Tapi mereka akan menggunakan insting yang dimana mereka tahu jika rumah keluarganya ada di sebelah barat. Sesaat setelah tiga hewan itu melakukan perjalanan panjangnya, Miss Oaks dan suaminya Bert tiba di rumah John. Miss Oaks berusaha memanggil-manggil hewan peliharaan John, tanpa dia tahu jika mereka kini sudah pergi jauh.
Lalu karena tak kunjung bertemu, Miss Ox berniat untuk langsung bersih-bersih saja, dan di waktu itulah dia menemukan sisa surat dari John. Di dalam surat itu, John hanya menyuruh Miss Ox untuk membeli beberapa kopi dan juga memberitahu jika dia akan mengajak ketiga hewannya. Nah, di sini nih terjadi miskomunikasi. Satu suratnya kan udah kebakar kan semalam, jadi di surat ini nih Miss Ox mengira kalau ketiga hewan itu sengaja dibawa oleh John, padahal mah keterangan selanjutnya ada di surat yang kebakar itu. Aduh. Sekarang Luwat, Tao, dan Bojar sudah memulai perjalanannya. Luwat dan Bojar dengan kompaknya terus mengendus arah mana yang menuju barat, sedangkan Tao sesekali bermain untuk menghilangkan rasa bosannya. Sampai ketika mereka kelelahan, tiga hewan itu pun berhenti di sungai untuk minum. Berbeda dengan Bojar dan Luwat yang memilih untuk ngaso karena capek berjalan, Tao malah dengan semangatnya menangkap ikan di tepi sungai. Selanjutnya, mereka berusaha bersembunyi dari mobil yang lewat karena takut orang itu mengenali mereka dan akan membawanya lagi ke rumah John. Sebagai pemimpin, Luwat selalu punya insting untuk tahu di mana itu barat dan menurutnya semua masih baik-baik saja. Tapi tidak untuk Bojar yang sudah tua. Kakinya yang sakit membuat anjing itu menjadi lambat dan lagi-lagi berhenti untuk beristirahat. Tao dan Luwat yang paham jika salah satu temannya butuh istirahat pun ikut berhenti. Bahkan mereka berusaha mencari makanan untuk anjing Bull Terrier itu. Tapi tiba-tiba terjadi salah paham, di mana ibu beruang berusaha melukai Bojar karena mengira anaknya telah disakiti oleh anjing tersebut. Untung Tao langsung menyadarinya dan bergegas menyusul Bojar untuk menolong. Awalnya memang sulit, tapi berkat bantuan dari Luwat, beruang itu pun pergi. Selanjutnya, Tao kembali mencari makanan dan berhasil mendapatkan seekor ayam yang akhirnya mampu membangkitkan tenaga Bojar kembali. Satu minggu kini berlalu dan selama itu pula mereka melakukan perjalanan di malam hari karena kemungkinan terlihat makhluk lain lebih kecil. Tapi suatu hari Luwat dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil resiko. Karena kelaparan, mereka nekat pergi ke sebuah pemukiman untuk mencari makanan. Tapi sampai di sana mereka hampir saja terbunuh karena pemilik rumah menembaki mereka berkali-kali. Beruntung, Bojar dan yang lain masih bisa selamat dan terpaksa mencari makan di tempat lain. Sekarang tiga hewan itu pun berusaha menunggu mangsa lewat. Tapi ketika Luwat sedang mengejar kelinci, Bojar tak sengaja mendengar seseorang sedang bernyanyi. Ternyata itu adalah Jeremy. Dia adalah seorang filsuf yang aneh tapi ramah kepada para binatang. Dan benar, ketika Bojar dan Tao mendekat, dengan pahamnya Jeremy mengajak mereka ke rumahnya karena tahu jika Bojar dan Tao sedang kelaparan. Singkatnya, ketika sampai di rumah, Luwat menaruh kelinci yang baru saja berhasil ditangkapnya untuk dia makan nanti setelah mendapatkan makanan dari Jeremy. Gak mau rugi ya, anjing. Bagus. Ternyata Jeremy memasak makanan rebusan yang sebenarnya tidak disukai oleh Luwat dan teman-teman. Tapi walaupun begitu, tiga hewan tersebut tak menunjukkan rasa ketidaksukaannya dan memilih untuk pura-pura tidak lapar. Yang akhirnya makanan itu pun dimakan sendiri oleh Jeremy. Selesai Jeremy menghabiskan semua makanannya, Luwat dan teman-teman pergi untuk melanjutkan perjalanan. Setelah jarak bermil-mil sudah mereka lalui, akhirnya hewan-hewan itu sampai di sungai yang lebar. Luwat dan Bojar yang sadar jika tidak punya pilihan lain selain menyeberang dengan perlahan berenang. Tapi Tao yang tidak ingin basah berusaha menemukan cara lain, yaitu melewati tumpukan kayu yang ada di dekat air terjun. Tapi ketika dia melompati kayunya, malah roboh dan membuat dirinya hanyut terbawa arus. Luwat yang melihat itu pun berusaha mencari Tao, tapi sial, kucing itu tak kunjung muncul yang membuat Luwat dan Bojar sangat sedih. Setelah mencoba menghibur satu sama lain dan percaya jika kucing itu pasti akan selamat, Luwat dan Bojar pun pergi untuk melanjutkan perjalanan.
Di tempat lain, terlihat seorang anak sedang mencuci cangcutnya di tepi sungai. Melihat ada kucing sedang terapung, dia dengan cepat memanggil kedua orang tuanya untuk menolong kucing tersebut yang tak lain adalah Tao yang malang. Beruntungnya Tao bertemu dengan orang-orang baik itu. Di sana dia sangat disayang dan selalu diberi makanan dan tempat tidur yang nyaman. Tapi suatu malam, Tao terpaksa meninggalkan mereka karena harus kembali melanjutkan perjalanan pulang bersama Luwat dan Bojor. Tao keluar dari perkampungan itu dan berhasil menemukan jejak dari teman-temannya. Dan menggunakan penciumannya yang tajam itu, Tao mengikuti jejak mereka walau harus kehujanan dan diselimuti rasa takut. Benar saja, seekor kucing hutan terus mengikutinya dan kini berusaha untuk memangsa Tao. Beruntung larinya sangat cepat sehingga berhasil bersembunyi di batang pohon sampai seorang anak yang sedang berburu membuatnya pergi. Tidak lama setelah itu, Luwat dan Bojor mendengar panggilan Tao. Mereka yang mengenali suara teman mereka dengan cepat menghampiri Tao yang tidak jauh dari mereka. Kini perjalanan pun bisa dilanjutkan bersama-sama lagi. Dan untuk mencari makanan, Luwat kembali menggunakan insting berburunya sampai kemudian dia melihat seekor landak. Tapi sayang sekali, ketika Luwat berniat untuk menerkam landak tersebut, wajahnya malah terkena duri. Luwat lalu meminta tolong kepada Bojor, tapi karena tidak tahu juga harus berbuat apa, Luwat hanya bisa merendam wajahnya itu di air agar rasa sakitnya bisa berkurang. Dan tidak sengaja malah bertemu dengan seorang pemburu bernama Mackenzie. Mengetahui jika orang itu bisa menolongnya, Luwat mendekati Mackenzie dan diajaklah dia ke rumahnya. Tidak lama Bojor juga datang, tapi dirinya harus dikurung sementara di dalam dapur karena terlalu posesif kepada Luwat. Mungkin dia pikir Mackenzie mau nyakitin Luwat kali ya, padahal mah mau nolong. Mackenzie sangat senang melihat persahabatan dua anjing itu. Dia lalu menyediakan tempat tidur di gudang dan berusaha mencari tahu siapa pemilik mereka. Tanpa Mackenzie tahu, jika Tao yang ada di luar sana diam-diam masuk ke gudangnya dan membebaskan dua anjing tersebut. 3 minggu kemudian, akhirnya John pulang. Tapi sampai di rumah dia malah mendapatkan kabar jika ketiga hewannya tidak ada di rumah. John yang berpikir jika Luwat telah menuntun teman-temannya untuk pulang pun segera menghubungi beberapa stasiun penjaga hutan di sekitar area Ironmouth. Tapi kesalnya John ketika mendengar jika mereka akan mengurus hal itu esok harinya. Tidak lama dia mendapatkan kabar dari operator Lintola yang mengatakan jika seorang gadis baru saja mengakui jika telah menyelamatkan seekor kucing siam. Tapi sayangnya kucing itu tiba-tiba menghilang dan kembali membuat John kebingungan karena tidak lama lagi keluarga Hunter akan tiba di rumah. Musim dingin kini telah tiba. Hal terburuk mungkin saja dialami oleh Luwat dan teman-teman, apalagi mereka kini berada di daerah yang jauh dari jangkauan manusia. Singkatnya, keluarga Hunter kini sudah sampai di rumah. Bersama dengan John, mereka berusaha mengira-ngira sudah sampai mana ya Luwat dan teman-teman. Padahal di balik itu, Peter sudah menerima kenyataan bahwa hewan-hewan mereka tidak mungkin selamat. Namun ternyata Elizabeth berbeda. Dia memiliki keyakinan yang kuat akan mereka yang bisa pulang dengan selamat suatu hari nanti. Esoknya di hari ulang tahun Peter, mereka berusaha memberikan kejutan yang terbaik, tapi ternyata semua itu tidak bisa menghapus kesedihan Peter akan hilangnya Luwat dan teman-teman. Lalu di saat Elizabeth akan mengambil es krim, telinganya mendengar dengan jelas gonggongan Luwat. Dia yang belum percaya jika hal itu nyata pun langsung memberitahu kedua orang tuanya. Awalnya mereka menganggap jika itu hanya halusinasi saja. Tapi terlepas dari keraguan awal, Mr. Hunter mencoba memanggilnya dengan siulan untuk melihat apakah Elizabeth benar. Dan tiba-tiba, semua orang sangat senang melihat Luwat kembali. Elizabeth juga tambah kegirangan ketika melihat Tao menyusul di belakang. Sayangnya, Peter yakin bahwa Bojor pasti tidak dapat melakukan perjalanan karena dia sudah tua. Tetapi ketika Peter akan menghampiri Luwat dan Tao, Peter melihat sesuatu dari kejauhan yang segera ia sadari jika itu memanglah Bojor. Anak laki-laki dan anjing tua itu lalu saling berlari hingga akhirnya bisa berpelukan untuk melepas rindu.
Dan film pun berakhir. Ceritanya klasik dan simpel, tapi ini keren banget, Cok. Dan emang ya, cerita petualangan dan persahabatan kayak gini gak bisa diraguin. Oh iya, di tengah film tadi, Mimin sempat ngerasa kok familiar banget cerita kayak gini. Ternyata Mimin pernah rekap, Cok. Judulnya A Dog's Way Home. Buat kalian yang penasaran, langsung klik aja ya. Oke, kami mengucapkan atur nuwun, bye and see you.